إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعنا بطاعته وهدانا للقيام بواجباته وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته وشرف لنا بحب حبيبه وخير خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مدح متين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama saya muliakan seluruh warga, wabil khusus di SP2 dan seluruh warga yang ada di Subahin, terlebih khusus kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, saya hormati Kiai Ghafur beserta seluruh pengurus dari Nahdlatul Ulama, kepada para habaib Al-Habib Fakir, As-Saqaf, Al-Habib Fahmi, Al-Ustaz Muhsin, keluarga besar Kiai Haji Salim, mata Allah Ta'ala fituli hayatihim wa umrihim, amin ya rabbal alamin. Wa jami'il hadirin wal hadirat, panitia yang juga sudah berusaha mengadakan acara rutinan ya setiap bulan di Yaumul Ahad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran di akhirat dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ghafur bahwa ada fitnah, dinamakan fitnah artinya ujian yang memang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Tadi disebut Kiai Haji atau Syekh Zaini Dahlan, itu beliau menulis sebuah kitab. Beliau mufti Haramain di zamani, mufti di kota Makkah dan di Madinah di zamannya. Jadi saksi mata, karena di zaman beliau itu firqah ini berkembang, walaupun tidak semasa dengan pendiri awalnya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyaksikan firqah ini menjadi fitnah bagi umat Islam karena menjauhkan kita kepada Nabi Muhammad, menjauhkan kita kepada para ulama-ulama terdahulu. Nah, disebut dalam kitabnya namanya Fitnatul Wahabiyah. Itu judul kitabnya, Fitnah Wahabiyah. Dan juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menulis kitab berjudul Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Di situ dengan jelas beliau memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahwa begitu bahayanya pemahaman seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita tidak mendekat, mencintai, menghormati, memuliakan junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia jalankan syariat dan sunnah Nabi sekalipun, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan, tidak ada penghormatan, tidak ada
memuliakan, bahkan sengaja menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu Allah berikan kepada para pencinta Nabi Muhammad. Surga itu Allah berikan, ada izinnya. Allah sudah berikan surga kepada Rasul, dan Rasul memberikan syafaat. Semua yang masuk surga pasti lewat syafaat Nabi. Semua yang masuk surga lewat syafaatnya Nabi. Bagaimana mendapatkan syafaat Nabi sedangkan di dunia tidak cinta, tidak hormat, bahkan sudah sampai kepada fase menuduh orang tua Nabi sebagai penghuni neraka dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita harus menjaga akidah kita. Jangan lihat sekolah dari bangunannya, sekolah agama, jangan lihat dari bangunannya, jangan lihat dari namanya, tapi lihat siapa yang mengajar di dalamnya. Bangunannya bagus, mewah, tapi mengajarkan seperti ini, yaitu menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad, membuat kita tidak berhadap kepada Rasul, membuat kita tidak mencintai Rasul, membuat kita tidak memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekolah ini adalah sekolah yang beracun. Tidak ada doa yang mengatakan ilmu yang bermanfaat kalau ilmunya model begini. Itu yang Nabi selalu wanti-wanti di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Nah, ini seperti contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Dia belajar hadis, dia belajar Al-Quran, dia belajar itu kitab-kitab tafsir, tapi ujung-ujungnya pemahamannya keliru. Inilah hakikat ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan bukan sekedar tidak bermanfaat, membahayakan orang yang belajar ilmu semacam ini. Kemudian ini negeri sudah berkah, insya Allah. Kalau setiap bulan saja nih, jamaah berkumpul sama-sama salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu menambah keberkahan. Apalagi kalau yang menanam bibit sambil salawat, wah itu lebih-lebih lagi. Saya baca di 2 kitab tentang salawat kepada Nabi, karya Syekh Yusuf An-Nabhani, Sa'adatul Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain, dan juga kitab Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Di situ dijelaskan salah satu salawat yang mungkin kita semua sudah hafal, salawat Anwar, ya. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala ali adhar wa ashabil akhyar ila akhir salawat. Itu diceritakan di dalam kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau sambil menanam pohon, bibit atau buah, kita tanam bibitnya itu, baca salawat tersebut, maka hasilnya akan berlipat ganda karena ada berkah salawat. Ada yang mengatakan ini disusun oleh As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dalam satu riwayat yang menyusun sifat salat ini As-Sayyid Ahmad Al-Badawi, muassis dari At-Tariqah Al-Badawiyah yang ada di Mesir. Kemudian kita harus mengenang juga, ini tidak lama lagi, 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, ya, hari Rabu kalau tidak salah, ya, kan 17 Agustus. Enaknya ahli sunnah wal jamaah, mereka rayakan, mengenang. Itu haul namanya tuh. Setiap tahun diulang-ulang acara itu yang namanya haul. Itu kadang-kadang yang menyalahkan ini sibuk dengan nama. Padahal kalau gurunya punya hari wafat misalnya, atau hari mendirikan manhaj mereka, diadakan juga setiap tahunnya. Nah, istilah kita haul para ulama yang wafat atau para pahlawan-pahlawan yang wafat juga kita kan mengenang setiap tahunnya. Itu substansi daripada haul. Haul artinya perputaran setiap tahun. Nah, pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di negeri ini wajib kita kenang, kita hormati jasa mereka. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingat dan mengenang itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman.
Yang menyatakan adalah Allah Ta'ala, tanfa'ul mu'minin. Oleh sebab itu, kalau pahlawan yang sudah membela negara kita kenang, kita peringati hari besar mereka, bagaimana dengan pahlawan dunia akhirat? Para kiai-kiai, mereka juga sebagai pahlawan nasional, kita katakan pahlawan dari versi duniawi, tapi juga mereka pahlawan bagi kita untuk akhirat kita. Maka harus lebih diadakan peringatan-peringatan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Ada satu buku waktu kami umroh, saya beli itu buku karya Dr. Muhammad Ismail. Tahu yang nulis manhajnya seperti apa, wallahu alam. Tapi karena yang dibahas sejarah itu berbahasa Inggris, judulnya Heroes of Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Penasaran saya, siapa saja di pahlawan-pahlawan Islam? Maka saya membuka lembaran tersebut, ternyata yang dibahas adalah sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi. Artinya apa di situ? Diperkenalkan kepada kita umat Islam punya pahlawan dunia akhirat. Kita umat Islam punya pahlawan duniawi dan juga ada pahlawan dunia dan akhirat. Kedua-duanya itu harus kita kenal dan kita hormati. Maka ini 3 hari ke depan masuk 17 Agustus. Tadi saya bilang ke Kiai Gofur, ini tenda kan dari 2 acara ya. Sekalian aja 17 Agustus. Ya, biar jangan dibuka lagi, buat acara gak apa-apa. Mengenang mereka itu satu ajaran dari Islam. Mengenang pahlawan, ajaran dari agama Islam. Ada satu hadis mauquf, ya, al-hadis al-mauquf. Wa ma adaftu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Jika hadis mauquf itu bersandar kepada riwayat sahabat, jadi sahabat menyatakan, sahabat melakukan sesuatu, tidak sampai kepada Nabi, sanadnya itu sebatas kepada sahabat. Para muhaddithun mengistilahkan dengan nama al-hadithul mauquf. Nah, ini hadis mauquf, ada kitab khusus berjudul Musnaf. Ada Musnaf Abdul Razak, ada Musnaf Abi Syaibah, ada Musnafnya Al-Imam Al-Waqi' Ibn Jarrah, ada Musnafnya Al-Imam Muhammad Ibn Salamah. Itu kitab musnaf, kitab hadis, tapi kebanyakan ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Makanya sebagian ulama hadis mengatakan kitab yang secara khusus mengumpulkan ucapan-ucapan sahabat dan perbuatan-perbuatan sahabat, secara khusus riwayat yang paling banyak tertulis di dalam kitab musnaf atau musannaf. Nah, di situ diberikan komentar oleh muhaddits Indonesia, seorang habib, tapi muhaddits ini kelas internasional. Bahkan beliau punya sanad-sanad hadis. Banyak ulama-ulama yang ada di Timur Tengah datang ke Indonesia untuk mengambil sanad hadis dari beliau. Padahal beliau ini kelahiran Surabaya, marganya bin Jindan, yaitu Al-Habib Al-Muhaddits Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau ada kutip riwayat hadis mauquf kepada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, "Allimu abna'akum siyaral abtal." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian sejarah-sejarah para pahlawan. Dari sahabat disuruh ajarkan kepada anak-anak sejarah para pahlawan. Yang dimaksud memang dalam riwayat ini adalah
Abtalul Badar wal Uhud, pahlawan-pahlawan yang wafat di perang Badar dan perang Uhud. Tapi makna secara global bukan terbatas kepada pahlawan-pahlawan di perang Badar dan Uhud, tapi maknanya luas. Semua pahlawan yang berjasa bagi negeri kita, baik pahlawannya membela negara atau membela negara dan agamanya, maka harus kita ajarkan. Maka salah satu cara mengajarkan jasa-jasa atau biografi para pahlawan dengan cara memperingati, membuat peringatan, mengadakan acara-acara seperti ini untuk bisa mengenalkan daripada pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjasa bagi diri kita. Kalau tidak ada mereka, maka belum tentu merdeka. Allah yang memerdekakan, tapi lewat sebab dari mereka. Dan luar biasanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bukan sekedar mendidik masalah akidah. Itu memang satu hal yang sangat penting, akidah. Tapi juga beliau juga bukan sekedar hanya mendidik masalah ibadah, baik fikih ibadah, muamalah, munakaha atau muaqabah. Dan beliau tidak sekedar hanya mendidik umatnya menjadi orang yang berakhlak mulia, tidak sebatas itu. Ternyata Nabi juga mendidik umatnya menjadi orang-orang yang punya jiwa kepahlawanan, jiwa patriot. Ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini riwayat hadis ini memang kalau dicari tidak ada di kitab-kitab hadis. Tapi jam'u riwayat, ulama menggabungkan beberapa riwayat kemudian disimpulkan jadi satu riwayat. Seperti riwayat Imam Al-Baihaqi. Sayyidina Umar bin Khattab memahami riwayat ini dari sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah wa rukubal khayl. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang, as-sibahah, dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian memanah, dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian mampu menunggang kuda. Ini Nabi sedang mengajarkan apa? Mendidik kita, umat Nabi Muhammad, untuk menjadi para pahlawan, berjiwa patriot, punya sifat syaja'ah, berani, dan punya kemampuan. Kalau kita uraikan satu persatu, kenapa yang awal diajarkan as-sibahah? Apa pentingnya berenang? Bukan hanya maknanya kita bisa berenang, bukan. Tapi Nabi ingin mendidik kita agar kita umat Islam harus punya al-quwah al-jasadiyah, punya fisik yang kuat. Karena berenang itu dia melatih tubuh kita agar menjadi kuat dengan cara berenang. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah, ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau salah satu murid daripada Imam Muhammad Raghib At-Tabbah yang menulis kitab Al-I'lam min Siyaril A'lam. Disebutkan Nabi ketika pergi ke kota Madinah bersama sang ibu Sayyidah Aminah dengan Ummu Aiman, waktu beliau masih anak-anak. Di Madinah itu ada kolam renang umum milik Bani Adi, satu suku namanya Bani Adi. Nabi ketika masih anak-anak sampai di kota Madinah, lihat ada kolam renang. Setiap hari Rasulullah SAW berenang di situ, latihan berenang. Sebenarnya Nabi tanpa latihan juga sudah bisa berenang. Nabi berikan contoh bahwa kita umat Islam harus kuat secara fisik dan harus mampu berenang. Kan lucu, nelayan gak bisa berenang. Nelayan gak bisa berenang, kena ombak
kebalik perahunya bisa berbahaya. Atau orang-orang, kalau di tempat saya di Valajosa Ternate, kalau anak-anak tidak bisa renang di kampung tersebut, aib, karena buang ludah sampai laut. Lautnya di depan, kok bisa ada yang tidak bisa berenang? Itu satu aib. Kadang-kadang kami malu, masih kelas 2 SD, kelas 1 SD sudah bisa berenang, latihan sendiri, gak ada yang lihat. Karena ternyata ada yang belum masuk kelas 1 SD sudah bisa renang, malu dilihat sama orang yang sudah bisa renang. Kita latihan sendiri. Nah, waktu latihan sendiri nyangkut, ada perahu, naik di perahu, ada tali, keikat di kaki, kepala di bawah, kaki di atas. Minta tolong gak ada yang dengar. dalam laut. Itu saya alami secara pribadi itu. Karena malu, saya bisa berenang kelas 3 SD, sedangkan yang lain kelas 2 SD, kelas 1 SD. Latihan sendiri, kena insiden tersebut. Tapi alhamdulillah akhirnya latihan sendiri bisa. Kenapa demikian? Karena tinggal di pinggir laut. Dan memang ternyata diteliti hadis-hadis Nabi, memang ada isyarat untuk kita bisa berenang. Tapi makna yang tersembunyi juga adalah agar kita kuat secara fisik. Al-quwatu al-jasadiyah. Ada seorang sahabat Nabi, menurut Imam Al-Waqidi, namanya Mihran Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra menyatakan namanya Rumman. Dia nama aslinya Mihran atau Rumman, tapi terkenal dengan gelar Safinah, kapal, karena sangat ahli di dalam berenang dan juga kuat memikul barang-barang yang begitu banyak, yang berat bebannya. Dia pikul sampai dikatakan kalau 7 ekor unta memikul itu barang-barang yang begitu banyak, saya mampu mengangkatnya semua sendiri dan bisa menyeberangi lautan. Itu karena berkah doanya Nabi Muhammad. Diceritakan di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Nabi melakukan safar dengan beberapa orang sahabat. Ternyata ketika safar, di situ ada sungai. Sahabat lainnya kepayahan membawa beban barang-barang yang begitu berat. Akhirnya Nabi katakan kepada Mihran, ihmil ma'anta illa safinah. Wahai Mihran, ini semua barang mereka kau angkutlah, dan aku doakan engkau menjadi kapal. Langsung itu barang-barang yang begitu berat bebannya dipikul oleh Mihran. Lintas itu sungai layaknya kapal. Sehebat-hebatnya orang yang jago berenang, kalau bawa beban barang yang dipikul oleh 7 ekor unta, dia di dasar laut gak bisa. Tapi lihat keajaiban terjadi karena ada barakatun Nabi, barakatun du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu khosatan hatta lukiba bisafina, sampai-sampai terkenal namanya dengan sebutan Safinah. Artinya apa? Kapal. Itu sahabat. Dia maula. Maula itu mantan budak. Kalau abd itu masih statusnya budak. Kalau maula itu sudah dimerdekakan. Dia maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mantan budaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama diajarkan kita, as-sibahah. Kita umat Islam harus al-quwah al-jasadiyah, kuat secara fisik. Makanya olahraga itu diperkenankan selama dia mengikuti aturan-aturan hukum syariat. Seperti olahraga jangan buka aurat, ya, pakai baju ketat, ini juga celananya pendek ketat. Kemudian jangan dipakai baju itu untuk ceramah. Itu tempatnya di gym, ya. Kan ada ini yang ceramah pakai baju gym, tunjukin ototnya. Ini mau jadi dai atau binaragawan? Semua itu ada tempatnya. Apa istilah lawan daripada adil?
Lawan daripada adil namanya zalim. Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi amkanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zalim. Jadi pakaian jilid jangan dipakai untuk ceramah. Sekarang kalau saya balikkan pakaiannya. Kiai Gofur misalnya dengan imamah, dengan jubah. Kebetulan Kiai Gofur suka ngejim. Pakai pakaian begini ngejim pantas tidak? Tidak pantas karena bukan tempatnya. Demikian juga pakaian jim jangan dipakai untuk pakaian ceramah, karena itu semua ada tempatnya. Lucu ngejim pakai imamah, pakai jubah. Gak bisa. Itu yang namanya adil. Kalau seperti ini adil. Kita pakai imamah, pakai jubah di saat acara-acara yang baik, nutup aurat. Itu namanya adil. Ngejim, pakaiannya nutup aurat, ketat. Dia berotot, tapi di situ semua laki-laki. Lututnya tertutup. Mazhab Syafi'i kan lutut laki-laki aurat di bawahnya. Itu adil namanya. Tapi kalau dibalik-balikkan, maka namanya zalim. Nah, ini perlu kita perhatikan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian setelah berenang, Nabi perintahkan apa? Ar-rimayah, latihan memanah. Di sini diajarkan al-quwwatu al-tarkiziyah atau al-quwwatul al-aqliyah. Nabi ingin melatih kita agar punya akal itu kuat dan fokus di dalam memutuskan sesuatu, konsentrasinya. Karena memanah itu kan melatih konsentrasi, dia harus fokus. Jadi bukan sekedar melatih kemampuan memanah, tapi juga Nabi ingin melatih kita umat Islam harus punya akal yang selalu fokus di dalam melakukan sesuatu. Itu ada tarkiziyah, ada fokus, ada konsentrasi, dan nanti pengaruhnya sampai ke ibadah. Makanya khusyuk itu sebenarnya arti sederhananya konsentrasi. Khusyuk. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menulis sebuah kitab berjudul Kitabul Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu menyebutkan kalau sholat khusyuk maknanya adalah fokus di dalam sholat. Pikirannya tidak keluar. Dia hanya terbatas kepada pemahaman bacaannya, atau menghadirkan bahwa Allah menyaksikan dia sholat, atau dia menghadirkan di dalam kekhusyuannya itu bahwa dia seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Nah, itu butuh konsentrasi. Salah satu latihannya adalah memanah. Tadi kalau yang jago renang sahabat namanya Safina, ternyata yang jago memanah di kalangan sahabat juga ada yang bernama Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dalam sejarah menyatakan dialah orang pertama yang melepaskan panah di dalam sejarah Islam. Orang pertama dalam perang Badar. Itu Nabi doakan. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul menyatakan kepada Sa'ad, Sa'ad, irmi fidaka bi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lepaskan panahmu kepada musuh. Tebusan untukmu adalah bi abi wa ummi, bapakku dan ibuku. Itu kebiasaan lahja di zaman itu. Setelah itu apa yang terjadi? Lepaslah panah itu. Mulai hari itu, ketika Nabi katakan lepaskanlah panah kepada musuh, itu panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanah musuh tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran, karena taat dan berkah mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ditemukan Al-Makhtutah, naskah klasik itu berbahasa Arab, judulnya Al-Idah fil Rimayah, keterangan tentang memanah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijual di toko-toko buku. Itu ada ulama yang menulis, tapi entah siapa namanya belum ditemukan. Judulnya Al-Idah fil Rimayah.
Al-Imam Ibnu Qayyim juga menulis kitab berjudul Kitab Al-Furusah Al-Muhammadiyah yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, menjelaskan tentang teknik-teknik memanah dan anjuran belajar memanah. Kalau kita tarik ke konteks kekinian, bukan hanya panah, apa juga? Senjata, latihan, senjata, rakitan. Tapi jangan main asal, ya, latihan tembak salah kena orang masuk penjara. Artinya dilatih tuh persenjataan, baik yang panah atau senjata, ya, senjata untuk jaga-jaga diri dan untuk juga membela ini negara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti Nabi ajarkan kita apa? Jadi pahlawan semuanya. Islam mengajarkan semua ini harus jadi pahlawan. Sallallahu Nabi Muhammad. Luar biasa. Ini agama lengkap. Jadi tidak hanya membahas akidah, Allah di langit, Allah duduk di singgasana, Allah di aras, Allah turun dan seterusnya. Itu kan menyimpang. Tidak hanya di situ. Atau ibadah, ini batal wudu, ini syarat wudu, ini rukun. Penting juga, tapi bukan hanya di situ saja yang Nabi ajarkan kepada kita. Bukan juga hanya akhlak yang baik, tapi diajarkan kita juga menjadi orang-orang yang punya jiwa berani dan menjadi pahlawan. Karena nanti diwajibkan bagi kita untuk membela negara kita, tempat lahir kita, dan juga membela agama kita, li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah, kalau dalam ilmu balaghah namanya al-isti'arah at-tamthiliyah. Kalau bahasa Indonesia peribahasa. Ada peribahasa menggunakan panah. Qoblal rima tumlaqul kana'in. Sebelum memanah, penuhi dulu busur-busur panah tersebut. Ini bahasa perumpamaan, bukan peribahasa yang sama seperti peribahasa bahasa Indonesia. Sedia payung sebelum hujan. Artinya kita sudah dilatih, bisa berenang, bisa senjata, menguasai keahlian di dalam memanah dan senjata. Itu bukan untuk menzalimi orang, tidak, buat jaga-jaga. Sedia payung sebelum hujan. Itu pepatahnya menggunakan apa? Rimayah. Qoblal rima tumla'ul kana'in. Sebelum memanah, penuhi dulu itu busur panahnya. Tapi orang-orang Arab biasa menggunakan ini kepada orang yang mau bangun rumah. Artinya kalau mau bangun rumah, siapin dulu uang yang banyak, baru bangun. Apalagi zaman sekarang serba mahal. Itu. Jadi luar biasa, kata memanah itu sangat luas maknanya. Kemudian yang ketiga, rukubal khail. Nabi mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendarai kuda. Kendaraan yang ada di zaman itu, ya kuda itu, unta. Ya, tapi kalau kita tarik di zaman sekarang, ya haruslah minimal tahu naik sepeda, naik lagi ke atas motor, naik lagi mobil. Kalau bisa lagi pesawat. Sebenarnya perintahnya di situ. Jadi gak boleh orang beriman itu mengatakan saya tidak tahu sebenarnya. Disebut bisa berenang, tahu. Bisa mana? Bisa. Bisa naik mobil? Bisa. Nyetirnya gak bisa. Naik itu bahasa kiasan. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik umatnya menjadi pahlawan. Kalau penunggang kuda yang hebat, sahabat bernama Abu Qatadah Al-Ansari, diriwayatkan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Safwah, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Nabi katakan khairu fursanina Abu Qatadah. Wa fil riwayah khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah Al-Ansari. Sebaik-baiknya penunggang kuda di hari ini, di zamannya Nabi, adalah sahabatku yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari.
Dia terkenal mahir ya di dalam mengendarai kuda. Dan memang ada satu surat menceritakan tentang kuda. Wal 'adiyati dhabha. Itu menceritakan tentang kuda perang. Begitu pentingnya untuk kita bisa memiliki kemampuan mengendarai kendaraan, baik itu kuda, mobil, motor, dan seterusnya. Karena nanti membantu juga di dalam perjuangan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW punya pandangan visioner. Nabi punya pemikiran bukan hanya di zaman beliau, karena Nabi tahu umatnya ini akan terus ada sampai mendekati hari kiamat. Sehingga Nabi kadang-kadang berbicara di zaman itu, tapi maksudnya bukan di zaman itu, di zaman akan datang. Coba perhatikan bahasa hadis Nabi. Seringkali Nabi menggunakan kata sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Itu Nabi sedang berbicara bukan di masa beliau, tapi Nabi sedang berbicara tentang masa depan umatnya. Dan hadis yang semacam ini tujuannya juga bukan hanya di masa beliau, tapi beliau juga sedang menerangkan untuk umatnya di masa depan. Nabi mengajarkan kepada kita juga ada satu dosa. Dosa ini dosa termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi dosa ini bukan karena kita tidak melaksanakan kewajiban Allah berupa sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu yang dimaksudkan dalam dosa besar ini. Atau karena dia melakukan satu kejahatan, bukan. Tapi ada satu dosa yang tidak sangkut paut dengan masalah ibadah, tidak sangkut paut dengan masalah akhlaknya atau kejahatannya, tapi sangkut pautnya dalam masalah keberanian dan penakut. Lawan dari berani namanya jubnun, pengecut. Kalau penakut masih sedikit-sedikit ada berani. Kalau pengecut itu gak ada berani sama sekali. Itu diharamkan. Umat Islam punya sifat pengecut. Disebut dengan apa? Al-firar minal jahat, min kabairi dzunub. Saya baca di dua kitab. Kitab pertama ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, berjudul Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Kitab kedua ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul Al-Kabair. Kitab ini hanya memuat daftar dosa-dosa besar. Yang membuat saya tercengang ketika membaca kitab tersebut, ternyata daftar atau draft dosa besar, di antaranya yang kelas VIP dari dosa-dosa besar itu adalah al-firaru minal jahf, lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar. Kecuali memang ada riwayat satu peperangan namanya Ghazwatul Mu'tah. Ini kan kaum muslimin menghadapi Romawi. Memang jumlah tidak berimbang. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa jumlah kaum muslimin di zaman itu menghadapi Romawi di tempat yang namanya Mu'tah yang ada di wilayah Jordania di zaman kita saat ini, itu kaum muslimin 3.000 orang melawan orang Romawi 150.000 orang. 3.000 lawan 150.000. Tapi yang hebat, seluruh sahabat yang hadir gak ada yang takut. Bahkan jumlah yang kecil ini mengirim surat kepada utusan Romawi. Isi suratnya mengatakan aslim taslam, yang jumlahnya sedikit, memberikan ancaman kalau kalian terima Islam kalian selamat. Kalau kalian tidak menerima agama Islam, ini bukan arti memaksa ya, bukan. Ini konteksnya lagi perang. Karena memang latar belakang atau historis terjadi Ghazwatul Mu'tah, ini orang-orang Romawi punya niatan mau menyerang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberitahukan lewat wahyu, kau harus ke sana, kalau tidak diserang duluan. Maka diperintahkanlah sahabat untuk menghadapi orang Romawi. Isi suratnya itu membuat Raja Romawi itu hilang akal. Karena mereka sudah survei, orang Islam hanya 3.000.
Romawi 150.000, bahkan Az-Zahabi mengatakan 200.000. Kok yang sedikit justru lebih berani dari yang banyak? Karena mereka berperang bukan dengan hawa nafsu, mereka berperang dengan kekuatan iman. Mereka menghadirkan Allah dalam peperangan tersebut. Mereka menghadirkan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perangnya itu perang yang suci, bukan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, sebagaimana sejarah yang menulis bahwa penjajah-penjajah yang datang ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara, mereka tujuannya adalah ingin merampas kekayaan yang dimiliki oleh bangsa yang dijajah. Beda dengan agama Islam, tidak seperti itu. Sekarang survei saja, sejarah mencatat yang menjajah negeri-negeri yang ada di dunia, dari mana mereka asalnya? Portugal, Belanda, Inggris. Itu Australia itu daerah penjajahan, sekarang dijadikan negara. Dari Inggris datang ke Australia, suku aslinya dibantai, aborigin, dibantai habis. Amerika juga, itu bukan tempat asli mereka. Dari Inggris ke sana, ke Amerika. Suku aslinya apa? Suku Indian, dibantai. Hanya sisa sedikit. Nah, ini gambaran yang sesungguhnya bahwa beda antara Islam dengan penjajah-penjajah tersebut, yang mereka membawa misi duniawi, misi kezaliman. Tapi agama Islam ketika jihad ada aturannya, tidak serta-merta langsung perang. Lihat aturannya, kemudian diajarkan niat di dalam berperang. Bahkan di saat berperang pun Nabi atur, gak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh orang yang tidak bersenjata, tidak boleh bunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh bunuh pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja, tidak boleh membakar pohon, tidak boleh membakar rumah. Ini perang model apa? Perang yang di dalamnya ada rahmat, itu luar biasa. Itu karena bukan tujuan Islam berperang, bukan. Tujuan Islam menjaga kedamaian. Tapi karena keadaan yang terjadi zaman itu memang secara kondisi peperangan, maka Islam hadir dengan satu ibadah yang namanya al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa ini dosa besar, lari dari peperangan. Makanya kenapa bisa lari dari peperangan? Takut. Ini 3.000 pasukan lawan 200.000, mereka berani tulis surat masuk Islam selamat. Nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Kami umat Islam cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu isi suratnya. Ternyata ketika terjadi peperangan, ini jumlah tidak berimbang. Kan dia punya jenderalnya, Nabi sudah pilih, Zaid bin Harithah. Wahai Zaid, kalau engkau meninggal atau engkau sekarat, serahkan bendera kepemimpinan kepada Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Imam Ali. Kalau wahai Ja'far engkau sekarat atau meninggal, bendera kepemimpinan kau serahkan kepada Abdullah ibn Rawaha. 3 ini sudah dipilih oleh Nabi. Jadi Nabi sudah punya pandangan ke depan akan meninggal ini jenderal. Karena belum pernah Nabi mengutus jenderal perang itu sekaligus 3, sudah ada cadangannya. Karena Nabi tahu akan meninggal ini. Yang satu meninggal, Zaid bin Harithah akan meninggal, diganti oleh Ja'far. Sehingga Ja'far meninggal akan diganti oleh Abdullah ibn Rawaha. Ternyata terjadi peperangan, benar-benar meninggal. Zaid bin Harithah meninggal. Sehingga Ja'far at-Tayyar itu kedua lengannya putus. Ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, coba menghitung luka yang ada di tubuhnya Sayyidina Ja'far at-Tayyar. Beliau katakan tis'una ta'natan, ada 90 tusukan. Kedua lengannya putus, bagian depan 90 tusukan, semuanya di depan, tidak ada yang di belakang. Artinya apa? Gak mundur, maju terus. 90. Kalau pakai cara seperti ini, wah ini saja'ah, berani ada tempatnya. Ini berani yang ibadah seperti ini dalam medan perang. Sahabat kedua Abdullah bin Rawaha, tadi Zaid bin Harithah meninggal, Sayyidina Ja'far. Sahabat yang ketiga Abdullah bin Rawaha,
ketika melihat kaum muslimin sudah mulai dipukul mundur oleh orang Romawi, dia mulai maju tidak ya? Ada mundur lagi, lari mundur, mau selamatkan diri. Ketika dia lari mundur, dalam hatinya ini dosa besar nih, lari dari peperangan. Balik lagi, jadi beberapa kali dia maju mundur, maju mundur, maju mundur. Akhirnya diputuskan, enggak, saya harus maju, meninggal. Tapi sempat juga maju mundur. Dia teringat itu, kalau lari dari peperangan dosa besar. Artinya di sini ulama membolehkan kalau memang sudah terdesak musuhnya 1000 orang, sisa dia sendiri, ya mundur dulu. Ini nyawa disiapkan dulu untuk rencana ke depan menghadapi musuh. Jangan bunuh diri. Nanti saya bahas ada namanya at-tariqah al-wasatiyah. Akhlak yang baik itu posisinya selalu di tengah. Terlalu berani namanya nekat, salah. Terlalu penakut namanya pengecut, salah. Beraninya di tengah-tengah. Berani itu ada ilmunya, ada caranya. Abdullah bin Rawah maju mundur, tetap meninggal juga. Beliau putuskan maju. Nabi di kota Madinah, gak ada handphone, gak ada WA. Nabi dikabarkan oleh malaikat sudah meninggal. Dan Nabi ceritakan di hadapan sahabat, qad qutil Zaid bin Harithah, wa qad qutil Ja'far at-Tayyar. Disebutkan at-Tayyar karena bisa terbang. Kedua tangannya putus, Allah ganti dengan 2 sayap. Dia terbang di surga dengan sayap tersebut kemana yang dia mau. Kemudian Zaid bin Harithah sudah disebut. Terakhir Abdullah bin Rawah. Ruh mereka diantarkan oleh malaikat. Saya baca di dalam As-Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham dan juga Abu Qasim As-Suhaili, Raudul Unf. Nabi lihat Sayyidina Zaid bin Harithah diantarkan oleh malaikat dengan singgasana yang begitu mewah, begitu indah, dari emas, permata dan seterusnya. Kemudian dibawa daripada Zaid bin Harithah Sayyidina Ja'far, diantar oleh malaikat. Nabi katakan dia dengan singgasana yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi kan sudah dikasih kabar ada Abdullah bin Rawah. Nabi tunggu Abdullah bin Rawah gak muncul-muncul. Lama ya malaikat, aina Abdullah bin Rawah? Wahai malaikat, mana Abdullah bin Rawah? Dia juga kan syahid. Kata malaikat, tunggu sebentar ya sobat. Tunggu durasi yang cukup lama Nabi menunggu, baru muncul. Nabi bertanya kepada malaikat, kenapa yang Zaid bin Harithah dan Ja'far, Sayyidina Ja'far, itu mereka punya derajat berdekatan. Dan kenapa Abdullah bin Rawah kok saya tunggu lamanya naik ke langit itu lama diantar oleh malaikat? Kata malaikat, karena dia sempat takut. Sempat mundur, maju tidak, mundur tidak. Ya. Dia sempat takut, ada niatan mau lari. Tapi karena teringat Nabi pesan, lari dari peperangan adalah dosa besar, ia balik lagi. Gara-gara dia masih ragu di dalam berjihad, masih punya rasa takut, maka derajatnya di akhirat agak turun di bawah sedikit. Adapun Sayyidina Ja'far dengan Zaid bin Harithah, nah mereka memang sudah siap untuk mati, gak ada takut, makanya derajatnya di atas. Ya. Nabi kaitkan masalah keberanian dengan masalah apa? Derajat di surga, derajat di akhirat. Artinya orang mukmin gak boleh punya sifat penakut. Kan ada doanya tuh dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang dilahirkan tahun 194 Hijriah, wafat 253 Hijriah. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan sifat bukhli, kikir. Nah ini ada rahasia nih, kenapa Nabi gandengkan pengecut dengan kikir. Nah karena orang kikir itu pasti pengecut. Orang kikir itu pasti pengecut. Orang dermawan itu pasti berani. Dari mana rumusannya? Ya harta saja dia takut keluarkan, bagaimana nyawa? Harta dia takut. Gimana? Harta takut. Selingan masjid lewat, sakunya buka dompet, ada warna merah, ada warna hijau, ada yang warnanya sudah buram, sudah digulung-gulung. Iya, bupati murah, ada pahlawan-pahlawan di situ. Dia mikirnya lama, ambilin
paling sedikit nominalnya dimasukkan. Ada orang datang minta tolong, minta uang, dia istikharah dulu ya 1 malam, mengeluarkan dulu. Kalau Allah sudah keluarkan hati saya keluarkan. Jadi logika yang dibangun oleh Nabi, orang pengecut dan orang kikir itu satu sifat yang sama. Harta dia takut keluarkan, bagaimana nyawa? Nyawa gak mungkin dia keluarkan. Toh harta saja yang tidak punya harga itu, yang tidak memudaratkan dirinya, dia takut keluarkan untuk kebaikan. Bagaimana nyawa mau dia korbankan untuk agama Allah? Tapi kalau orang dermawan berani, kasih ambil. Padahal susah payah dia cari, gak takut miskin. Innamal fakhru khawful fakhri, kata Al-Habib Hinduan. Orang fakir yang sesungguhnya adalah orang yang takut fakir. Walaupun dia kaya, tapi hidupnya selalu takut miskin. Dia adalah orang yang miskin yang sesungguhnya, orang fakir yang sesungguhnya. Tapi orang yang cukup nafkahnya, biaya hidupnya cukup, syariatnya cukup, tapi dia ada rasa takut fakir, dia adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Makanya Nabi kaitkan dengan sifat apa? Pengecut dan kikir, itu satu kesatuan. Tadi saya sebutkan ada ilmu yang diajarkan kepada kita agar tidak teledor. Ada istilah namanya tafrid wa ifrat. Kalau tafrid ekstrim kiri, kalau ifrat ekstrim kanan. Kalau tafrid kurang, naksun. Kalau ifrat gulu, berlebihan. Nah, akhlak yang dibangun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alnakum ummatan wasata, khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik moderat, tengah-tengah. Tidak ekstrim kiri tafrid, tidak ekstrim kanan ifrat, tapi dia tawassut, tengah-tengah. Jadi semua perilaku kita, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dan juga Ibnu Maskawi, mereka mengatakan at-tariqah al-wasatiyah, tarekat pertengahan itulah yang benar. Semua perilaku kita harus gunakan neraca ini. Kalau ekstrim kiri tafrid, sifatnya penakut, pengecut, itu ekstrim kiri. Kalau ifrat, ekstrim kanan, tahawur, jadinya apa? Nekat, itu juga salah. Syaja'ah itu berada di mana? Di tengah. Tidak pengecut, tapi juga tidak nekat. Ada perhitungan, ada perencanaan. Itu orang yang ekstrim kiri, terlalu dermawan, jadinya apa? Boros. Terlalu dermawan jadinya boros. Semua dikasih habis. Akhirnya di rumah kelaparan. Semua makanan dikasih, gak pakai perhitungan, habis. Itu namanya apa? Tafrid. Terlalu dermawan boros. Kemudian dia kasih itu tanpa memperhitungkan, perencanaan yang matang. Ifrat, ekstrim kanan, terlalu menyimpan, jadi buluk juga. Apa namanya? Bukhlun, kikir. Tapi sahaun, tengah-tengah. Tetap dia harus keluarkan, tapi juga dia lihat nih, mana yang wajib dia nafkahi, itu dia lihat juga. Kemudian ini dia gunakan untuk pemberian kepada orang, bisa manfaat. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya dermawan itu, dia berikan uang itu kepada orang yang memang tepat menerima. Dia tahu ini tukang mabuk, dia kasih bantuan terus. Dan dia tahu ini akan dibeli minuman. Itu belum dermawan namanya. Karena dia tahu, beda kalau gak tahu. Memang diajarkan pada kita, gak perlu cari tahu, kita kasih dapat ibadah. Tapi seandainya dia sudah tahu orang ini, setiap uang yang saya kasih, dia beli minum lagi, beli minum, dia kasih setiap saat. Nah, itu namanya apa? Masuknya israf. Dia boros. Jadi kedermawanan itu dia berikan pada tempatnya, pada porsinya, dan memberikan manfaat kebaikan kepada orang yang menerimanya. Ini tariqatul wasatiyah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita posisinya selalu di tengah. Nabi ketika menyampaikan kalian harus berani, kalian harus kuat, kalian harus hebat, kalian harus bisa berenang,
kalian harus bisa memanah, kalian harus bisa mengendarai kendaraan. Itu sebelum Nabi sampaikan, Nabi sudah melakukan itu semua, sudah mampu melakukan itu semua. Jadi Nabi itu kan disebut dalam Al-Quran uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa? Teladan, perbuatan dulu baru ngomong. Nah sehingga ketika berbicara syaja'atun Nabi, keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat mengatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas wa aqdamahum fil qital. Dari Nabi dikatakan manusia yang paling berani dan manusia yang selalu terdepan jika terjadi peperangan. Jadi kalau Nabi berperang itu yang paling depan itu pasti Nabi. Di tengah-tengah musuh paling depannya itu Nabi Muhammad. Cuma hebatnya Nabi Muhammad dalam sejarah peperangan yang beliau lalui kurang lebih 26 kali atau 27 kali menurut para muarrikhun, ada yang mengatakan 24 kali, tapi tidak ada satupun musuh yang mati di tangan Nabi. Berarti ini perangnya tangkis-tangkis saja. Tangkis, gak ada secara langsung Nabi bunuh, gak ada. Ada satu mati, tapi karena rasa takutnya kepada Nabi, karena dahulu di Makkah Nabi pernah mengatakan kepadanya, karena dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, kamu akan mati di tanganmu di satu perangan. Mereka percaya apa yang Nabi bilang itu adalah kebenaran, walaupun mereka orang-orang yang mengingkari ajaran Islam. Ternyata rasa takut itu luka sedikit dalam peperangan itu, rasa takut kayaknya saya mati. Akhirnya dia mati karena rasa takutnya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah membunuh orang. Tidak pernah. Kenapa? Nabi kasihan kalau ada orang yang mati di tangan Nabi, dia menjadi manusia yang paling berat azabnya di akhirat, paling berat siksaannya di neraka. Kasih sayangnya Nabi tidak mau orang tersebut celaka di akhirat walaupun itu musuh. Makanya Nabi tidak membunuh. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu berlaku kepada semua alam masiwallah. Segala sesuatu selain Allah dinamakan alam semesta, termasuk seluruh manusia. Nabi masih meletakkan kasih sayangnya kepada manusia walaupun dia adalah musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah itu dipakai Nabi praktek tuh. Dalam kitab Nurul Yaqin, ada kitab Sirah Nabawiyah yang ringkas tapi sangat baik untuk dibaca, Khulasah Nurul Yaqin. Satu peperangan, kata Al-Imam Ibnu Athir yang lahir tahun 555 wafat 630 Hijriah, dalam kitabnya Usulul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabat, Nabi dalam satu peperangan namanya Ghazwatul Anmar, Ghazwatul Anmar, basah bajunya Nabi, kena hujan. Akhirnya Nabi memisahkan diri dari sahabat. Ada satu pohon di situ, Nabi mau mengeringkan pakaiannya yang basah terkena hujan. Seorang diri, gak ada pengawal. Kemudian dibuka pakaian Nabi, Nabi membuka pakaiannya dan dikibas-kibaskan pakaiannya yang sudah basah itu. Setelah itu Nabi keringkan, gantung pakaian di pohon tersebut. Nabi berbaring. Ada musuh mengambil kesempatan, namanya Du'thur. Dia lihat Nabi seorang diri, ambil pedang, niatnya ingin membunuh Nabi. Dia mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengarahkan pedangnya ke hadapan Nabi, ke wajah Nabi. Nabi membuka matanya, lihat sudah ada pedang di hadapannya Nabi. Kemudian ini musuh mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang menjagamu dari wahai Muhammad? Karena tidak ada orang begitu. Santai Nabi. Kalau kita kan beda, panik, sudah takut. Rasul tidak ada raut muka ketakutan sama sekali. Dia punya keyakinan sangat kuat bahwa wallahu ya'simuka minan nas. Allah senantiasa menjagamu dari kejahatan manusia. Karena selalu merasa tidak sendiri.
punya muraqabah. Dalam ilmu tasawuf namanya muraqabah. Kita kalau sudah punya keadaan jiwa, kita seorang diri dimanapun kita berada, tapi selalu merasa tidak sendiri. Selalu ada Allah. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan spiritual yang luar biasa, akan memunculkan keberanian. Karena selalu merasa bersama Allah. Itu keadaan hatinya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi jawabnya singkat. Ketika dia katakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Wahai Muhammad, siapa yang melindungimu dariku saat ini, wahai Muhammad? Apa kata Nabi? Allah. Yang menjagaku adalah Allah. Itu bahasa Nabi melafadzkan kata Allah, bergetar di musuh dengan kalimat fasaqata min yadihi sayfu. Pedangnya terjatuh dari tangannya. Fatanawalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pedang tersebut diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi arahkan pedang tersebut kepada Du'thur. Ya Du'thur, man yamna'uka minni. Nabi balas jawabannya, wahai Du'thur, sekarang siapa yang menjaga dirimu dariku? Siapa? Ketakutan Du'thur. Pikiran Du'thur, saya dibunuh. Kata Du'thur, la ahad, gak ada yang tolong saya. Kemudian Nabi katakan, ya Du'thur, idhab, pergi, saya maafkan kamu. Kata Nabi Muhammad SAW. Padahal itu kesempatan bisa dibalas, tapi Nabi mengedepankan namanya sifat al-afwu, memaafkan. Apa yang terjadi setelah Nabi maafkan? Dia lapor kepada kaumnya, tadi saya mau membunuh Muhammad, tapi saya tidak mampu ketika melafadzkan Allah yang menjaganya. Dan beliau mengambil pedang saya, mengarahkan pedang saya itu di hadapanku. Ternyata setelah itu beliau maafkan saya. Ketahuilah, sekarang saya mau menyatakan keislaman saya di hadapan Nabi Muhammad. Dia kembali menemui Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memeluk agama Islam. Kemudian dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat keberanian Nabi Muhammad. Makanya Nabi kalau masalah-masalah sepele, ya sudah, masalah yang duniawi, silakan. Kelihatan seperti orang yang memang tidak punya kekuatan. Sayyidina Ali begitu. Sahabat-sahabat lainnya seperti itu. Kalau urusan-urusan yang sepele, yang sifatnya duniawi, tidak ada urusan dengan ukhrawi, ya sudah mengalah. Kelihatan kita lemah. Yang ditonjolkan akhlak yang baik, tapi dalam kondisi jihad, dalam kondisi muncul keberanian mereka sesungguhnya. Itulah syaja'ah. Bukan syaja'ah bertengkar masalah tanah, apalagi famili, saling bunuh. Sayang, dua-duanya neraka, kata Nabi. Izal taqa muslimani, kalau dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, kedua-duanya membawa parang. Dalam masalah-masalah yang sepele, duniawi kan masalahnya sepele. Fal hadithu yahud, semua yang terjadi di dunia ringan, yahud, yang berat di akhirat. Keduanya bertengkar membawa pedang. Kemudian Nabi katakan apa? Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka, ini masuk di akal, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebenarnya yang terbunuh tadi juga punya niat mau membunuh, cuma dia kalah dalam duel saja. Punya niat membunuh, tapi dalam duel tersebut dia kalah. Nah, ini bukan berani namanya, ini namanya mati konyol. Mati kok, nyawa kita mahal. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh satu nyawa tanpa hak, maksudnya kisos di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian kisos bagi orang yang telah dibunuh. Kalian bunuh itu, yang membunuh wajib dikisos.
Nah ini dikatakan kalau kita bunuh satu nyawa tanpa hak atau tanpa orang tersebut melakukan keburukan, misalnya dia membela diri, itu beda tuh. Membela diri ada datang orang mau rampok, bawa senjata tajam, mau bunuh dia bela diri, akhirnya dia membunuh itu orang tersebut. Itu kan namanya dia membunuh karena membela diri, tidak masuk kategori ini. Tapi membunuh tanpa hak dan bukan karena orang itu melakukan kejahatan kepadanya, maka bagaikan dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Satu nyawa yang dia bunuh seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Itu disebutkan di surat Al-Ma'idah di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang ikut andil dalam pembunuhan, khususnya kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimat, laqiyallaha maktubun baina ainai aisun min rahmatillah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu seseorang dengan sepotong kata, bukan satu kata, sepotong kata. Sufyan As-Tsauri mengatakan, dia masih bilang mau suruh orang bunuh kan uktul, bahasa Arab, bunuhlah. Jadi dia hanya mengatakan belum sempat mengatakan dua huruf tul, masih saja. Dia sudah masuk di hadis ini. Itu sepotong kata. Uktul 4 huruf, Hamzah, Qaf, Ta, Lam. Dia baru mengatakan saja, yang tulnya belum. Dia sudah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Itu. Kalau bahasa Indonesia masih bu, ya. Tolong kau bu. Orang sana sudah mati, dia sudah masuk situ. Belum mengatakan bunuh, masih bu saja sudah masuk di situ. Di hari kiamat orang ini, dia karena andil di dalam membantu pembunuhan, maka dia bertemu dengan Allah di yaumil kiamat. Di jidatnya itu tertulis aisun min rahmatillah. Orang ini sudah terputuskan dari rahmatnya Allah, sudah tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, berani itu ada tempatnya, ada waktunya, ada syaratnya, ada ilmunya. Jangan sampai nyawa yang mahal ini dia terbuang sia-sia dalam masalah-masalah yang sepele, masalah duniawi sepele. Jangan sampai saling membunuh hanya dalam masalah duniawi. Nyawa ini kita serahkan kepada yang menciptakan nyawa. Ketika yang menciptakan nyawa Allah memerintahkan kita untuk berjuang, namanya jihad fi sabilillah, disitulah kita tumpahkan, kita korbankan nyawa kita untuk Allah. Itulah yang namanya berani. Makanya Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan yang jago bulat, tapi orang yang jagoan itu ketika memuncak amarahnya, emosinya, dia mampu mengendalikannya. Itulah orang jagoan yang sesungguhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Dan inilah sifatnya Nabi seperti itu. Kita sering baca Maulid Ad-Dibai itu. Bagaimana sih karakternya Nabi? Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau masalah pribadi yang sifatnya duniawi, dia maafkan. Tapi kalau hukum Allah yang diinjak-injak, yang dilanggar, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang Nabi berikan pendidikan langsung untuk bisa mahir di dalam memainkan pedang. Saifun atau suyuf jamaknya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diberikan pedang yang hebat namanya Zulfiqar. Itu pedang tertulis la fata illa Ali wa la saif illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali dan tidak ada pedang yang hebat seperti Zulfiqar. Sayyidina Ali setiap duel gak pernah kalah. Padahal tidak sibuk dengan latihan pedang, sibuknya belajar, sibuknya membaca Al-Quran, sibuknya ia sholat. Tapi ketika di medan perang, wah, ahli di dalam memainkan pedang.
Bahkan beliau dikatakan ketika melawan Al-Gojo Yahudi di perang Khaybar, namanya Mahrab atau Ma'rab sama Al-Hadith, 2 orang. Itu Al-Gojo itu secara fisik tingginya jauh di atas Imam Ali. Badannya kekar, badannya tinggi. Bahkan dikatakan pedang Al-Gojo tersebut 2 meter panjangnya. Itu baru pedangnya itu. Diajak duel. Mana hal mubarizun minkum? Mana orang Islam yang berani? Ayo lawan kami, lawan saya. Semua mundur. Sayyidina Ali maju, menghadap. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya fulan aslim taslam. Wahai fulan, kau masuk Islam, kau selamat. Ini Al-Gojo marah. Kamu yang kecil berani ancam saya. Ditebas sama Sayyidina Ali, terbelah 2. Di dalam kitab Raudhul Ulf dibelah dari bawah, terbelah 2. Al-Gojo yang kedua keluar lagi, dibelah oleh Imam Ali. Gerbang ditutup, gerbang besar. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab Tarikh di Misbah, itu gerbang dicabut sama Sayyidina Ali 1 tangan. Lepas, dibuang itu gerbang. Seluruh kaum muslimin masuk ke dalam benteng tersebut. 100 orang menggeser gak kuat, bukan angkat, geser itu gerbang tidak kuat. Sayyidina Ali mencabutnya dengan satu tangan. Disaksikan oleh sahabat-sahabat. Wah, dididik oleh Nabi, dikasih makanan ke surga. Jadi kekuatannya beda. Nabi doakan, ya Allah kasih dia badannya dingin di musim panas, dan berikanlah dia badannya panas di musim dingin. Yang lain kedinginan di musim dingin pakai selimut, Sayyidina Ali buka baju. Yang lainnya musim panas, yang kepanasan, Sayyidina Ali kedinginan. Itu khususianya Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai contoh bahwa banyak pahlawan-pahlawan Islam yang hebat yang perlu kita banggakan dan kita ikuti jalan mereka. Ada satu riwayat, Sayyidina Ali kan berkonflik dengan Sayyidina Muawiyah. Kalau Habaib lain pakai Sayyidina, lain tidak mau pakai Sayyidina. Kalau Muawiyah, Ahmad Al-Ghomari tidak mau pakai. Kami min ahli sunnah wal jamaah karena ada salah dengan Imam Ali. Tapi para habaib di Hadramaut mereka meninggikan akhlak. Namanya sahabat bukan berarti tidak punya salah. Namanya juga manusia yang tidak punya salah, para anbiya. Tapi kan akhirnya baik, bertobat, makanya dihormati. Nah, ini kisah terjadi konflik namanya Ghazwatul Siffin, itu perang Siffin. Sebelumnya Ghazwatul Jamal, perang Unta. Sayyidina Ali sebelum mengutus pasukan untuk berperang, dan beliau juga memimpin di perang Siffin itu, beliau kirim surat dulu kepada Muawiyah karena mau berperang dengan Muawiyah. Surat itu dikirim oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terimalah Muawiyah. Dibuka itu surat, dibaca. Kata Sayyidina Ali begini dalam suratnya. Memang ini laki-laki banget, gentle. Dia mengatakan begini, ya Muawiyah, ini kan masalah kita berdua, masalah pribadi antara engkau dan saya. Terjemahannya seperti itu. Saya mohon jangan libatkan umat Islam dalam peperangan ini. Mereka tidak bersalah. Kalau kau punya salah dengan saya saja, maka kita selesaikan dengan duel 1 lawan 1. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, gak perlu bawa umat Islam karena mereka tidak bersalah. Ada Ammar bin As di samping. Ammar bin As ini diplomat, orang politik di zalika zaman, tapi sahabat Rasul SAW. Punya anak soleh wa alim, Abdullah bin Ammar bin As. Kata Ammar bin As kepada Muawiyah, terima saja, lawan. Kata Sayyidina, kalau saya lawan saya mati. Kalau saya mati, ente yang jadi khalifah. Artinya apa? Sudah masyhur orang kalau duel 1 lawan 1 dengan Imam Ali, gak ada yang bisa menang kecuali Nabi Muhammad. Yang bisa kalahkan Sayyidina Ali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ali itu mereka punya jadwal bulat, latihan bulat. Makanya bulat itu juga tidak masalah.
untuk melatih fisik. Kalau tinju, ini hancur-hancur mukanya. Ya, la darar wala dirar, masuk ke hadis itu. Jangan membahayakan diri kalian dan jangan membahayakan orang lain. La tadurra nafsak wala tadurra ghairak. Tapi kalau gulat ada jadwalnya. Sayyidina Ali itu sekali jadwal gulat lawan 3 orang. Padahal gulat kan menghabiskan energi. Ya, kan banting tuh. Selesai menang, mana lagi? Nah, orang kedua. Gulat menang. Selesai menang yang kedua, ditantang lagi, mana orang ketiga? Datang ketiga. Beliau menang 3 kali berturut-turut. Di waktu itu juga Nabi saksikan itu. Nabi mengatakan, ya Ali, ada orang yang bisa kalahkan dirimu. Siapa yang sudah kau temui di balik bukit jam sekian, dia ada di situ. Si Ali penasaran, siapa yang bisa kalahkan saya? Jadi Nabi juga mentarbiyah, jangan sampai terlintas kita menjadi orang yang hebat, takut masuk itu. Namanya apa? Al-kibir wal fakhr. Sombong dan bangga diri. Itu kan sifat tercela. Sayyidina Ali mengatakan, mali ibni Adam wal fakhr. Gak pantas anak Adam itu sombong. Awaluhu nutfah, awalnya air mani dia. Wa akhiru khujifa, kalau meninggal jadi bangkai yang paling bau. Wala yarzuqu nafsa, gak bisa memberikan rezeki terhadap dirinya, harus lewat Allah. Wala yadfa'u hatfa, kalau ajal tiba gak bisa ditolak. Jadi apa yang dibanggakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau datang ke balik bukit tersebut, ternyata sudah ada orang, dia punya imamah ini dan ini ditutup. Jadi kelihatan mata saja, dilingkar gitu. Dan sudah dibuat ring, pakai garis di tanah, kemudian dibuat garis lingkaran seperti ring bulan. Sudah ada. Dan tidak berdialog, tidak berbicara. Kalau langsung suruh masuk di tengah. Sayyidina Ali duel, mau banting saja susah. Ini orang hanya diam, gak gerak-gerak, dibanting. Siapa ini orang? Didorong sekali, jatuh. Sayyidina Ali masih penasaran, sekali lagi, ya sekali lagi, bangun. 3 kali didorong, 1 tangan, jatuh. Akhirnya menyerah. Mana Anda? Saya belum pernah menghadapi orang seperti ini. Kemudian dibukalah itu selendang di wajahnya, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata Rasulullah. Gitu. Ada namanya Rukhana. Rukhana ini pegulat tidak pernah kalah di Makkah. Rukhana diceritakan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Gulat tidak pernah kalah. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, ya Rukhana, kau hebat. Ya, tidak pernah kalah saya. Kau mau lawan saya, wahai Muhammad. Itu bahasanya dia ya, pakai Muhammad. Kita gak boleh kalau gak punya adab. Ada sabil hikayah ke riwayat, gak masalah. Untuk sekedar menceritakan riwayat tersebut, dia yang ngomongnya begitu. Tapi kalau kebiasaannya kita hanya manggil Muhammad dan niatnya tahkiran, apalagi meremehkan, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Akhirnya apa kata Nabi? Saya siap duel sama engkau, tapi ada syaratnya. Kata Rukhana, apa itu? Kalau engkau kalah, kau masuk Islam. Baik, saya terima itu. Kata Rukhana. Kapan? Sekarang bisa. Kata Rasulullah, sekarang bisa. Akhirnya Rukhana ini fisiknya lebih besar. Dipanggil ke Rukhana, Nabi, kau serang duluan. Rukhana peluk Nabi, mau dibanting, gak gerak Nabi, tidak bergeser sedikit pun. Sudah mengerahkan kekuatan sepenuhnya untuk menjatuhkan Rasulullah, Nabi tidak bergeser sama sekali, tidak bergerak sama sekali badannya. Dia sampai heran. Kemudian Nabi hanya mendorong 1 tangan, terguling-guling dia. Penasaran lagi, berulang-ulang kali, kalah. Akhirnya dia menyerah. Dia bilang, ini kau makan apa? Wafil riwayah ada Uqula'ul Majani, kitab orang-orang waras di kalangan orang gila. Nama kitabnya orang-orang waras di kalangan orang gila. Nama kitabnya Uqula'ul Majani. Itu menyebutkan, dia mengatakan, kau makan apa? Kau bisa kuat seperti itu? Nabi hanya tersenyum. Kau
Saksikan, hebat tidak? Kata Rasulullah SAW. Dia mengatakan, iya luar biasa. Mau tidak saya tunjukkan yang lebih luar biasa dari ini? Masih ada lagi. Masih. Kau lihat ada pohon di hadapanmu itu dia. Yang hebatnya Nabi tidak panggil ke pohon, tapi Nabi suruh coba kau panggil ke pohon itu. Kau yang panggil ke pohon. Dia panggil ke pohon. Ya syajar ta'ali, wahai pohon kesini. Itu pohon dia bergerak. Dia mencabut dirinya, akarnya itu hampir lepas. Dan pohon itu berjalan sampai menghadap ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu pohon itu menundukkan diri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Rukana, dia ketakutan. Dia mengatakan, sihir macam apa ini? Hadza sihrun mubin. Itu bahasanya orang musyrik, sihir yang nyata. Sudah jelas-jelas itu mukjizat. Dia diperlihatkan secara langsung oleh Nabi. Itu pohon bergerak, sujud penghormatan kepada Nabi itu pohon. Kemudian Nabi katakan kepada pohon itu, kembali ke tempatmu. Pohon itu balik lagi ke tempat semula. Dia masuk ke tanah. Rukana lari. Dia lapor kepada kaumnya, wahai kaumku, itu sihirnya Muhammad sangat luar biasa. Pohon dipanggil taat kepada Nabi Muhammad. Semua sebagian riwayat mengatakan akhirnya dia tobat. Bertobat, masuk Islam. Namanya Rukana ibn Yazid kalau tidak salah. Tertulis dalam kitab Wasailul Usul ila Sama'il Rasul. Nah, terakhir yang saya sampaikan karena sudah jam 12, bahwa kita harus mendidik generasi-generasi berikutnya menjadi generasi yang bukan hanya baik di dalam ibadahnya, akhlaknya, tapi juga mendidik mentalnya, mendidik jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu dididik. Jadi kalau di dalam jiwa sudah terdidik sifat-sifat yang baik, ini semua sifat baik nih. Syaja'ah sifat baik, dermawan sifat baik. Semuanya terdidik, maka akan lahir masyarakat yang punya peradaban yang tinggi. Peradaban yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harus diterapkan dari generasi yang paling kecil. Sehingga nanti Islam ini bukan hanya dipandang sebagai agama yang hanya membahas kepada masalah-masalah yang sifatnya ukhrawi saja, tapi agama Islam juga ini mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu resolusi berubah menjadi manusia yang selalu maju secara keilmuan, fisik, dan segala hal yang bisa memajukan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan pencerahan sedikit wabil khusus kepada saya untuk bisa kita belajar, terus belajar menggali ilmu-ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus diperhatikan untuk mengambil ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Harus perhatikan masalah sanad atau al-isnad, ya, rantaian sanad. Ini kalau tradisi ulama-ulama yang ada tempo dulu sampai saat ini, khususnya dari golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu tradisi yang sangat penting. Karena memang petuah dari para ulama terdahulu, dari tabi'in. Misalnya dalam Sahih Muslim kan ada itu bab al-isnad minad din. Unzuru mimman takhuzuna dinakum. Perhatikan dari mana agama kalian ambil. Sanad itu bagian dari agama Islam. Saking hebatnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itu makan belut saja ada sanadnya. Makan belut. Kami dapat riwayat dari guru kami, itu disebutkan Syekh Yasin Al-Fadani, kan disebut musnidud dunya, yaitu orang yang memiliki sanad hadis sedunia yang paling terbanyak. Dikunjungi oleh ulama hadis Maroko, namanya Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, menginap di rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika menginap, Syekh Yasin makan belut. Said Abdullah melihat makannya ini seperti ada kaifiahnya, ada tata caranya, tidak sembarangan nih.
Mungkin niatnya bercanda ya, mungkin niatnya bercanda. Karena tahu nih Syekh Yasin punya sanad. Ya Syekh Yasin, ya Syekh Yasin, ini makan belut ada sanadnya tidak? Kata Syekh Yasin ada. Kaget saya bilang, tunggu sebentar saya ambil. Ternyata dikeluarkan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cara memakan belut, ini jiryun namanya, jiryun imma belut atau ikan lele, Allah alam. Kalau ikan lele itu Syekh Muhammad Bogori, ulama Bogor yang jadi ulama besar di Makkah, dia menulis kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, tebal juga kitabnya. Itu hanya membahas ikan lele dari awal sampai akhir. Ya, pokoknya kesimpulannya ikan lele halal menurut beliau, begitulah. Jadi luar biasanya kekayaan sanad ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sampai setingkat makan belut. Itu ada sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian disanjung oleh Syekh Abdul Al-Ghumari, Anda musnidul asr. Bukan musnid dunia saja, engkau ini musnid sepanjang masa. Kenapa? Ini sanad ini langka nih. Sekelas Syekh Abdul Al-Ghumari itu ulama pakar hadis, mutafanninu, menguasai banyak cabang ilmu agama. Saya punya kitabnya 19 jilid, namanya Mausu'at As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. 19 jilid membahas semua ilmu. Dan beliau lafadzkan dengan hafalan itu, murid yang tulis. Termasuk Abu Bakar bin Hasan Al-Tas Az-Zabidi itu pernah berguru kepada beliau di Maroko. Abu ya cerita ke saya langsung. Saya pijit kaki beliau waktu itu di rumahnya. Rumah dan gudang isinya kitab. Jadi rumahnya itu sudah penuh dengan kitab. Akhirnya buat gudang isinya kitab semua. Dilihat itu kitab begitu banyak jumlahnya. Al-Habib Abu Bakar sambil memijit kaki Syekh Abdullah Al-Ghumari mengatakan, wahai Abu ya, ini kitab sudah baca semua. Kata Syekh Abdullah, kau punya pertanyaannya salah. Kau harus bertanya sudah hafal semua atau belum? Bukan baca. Wallahi demi Allah, ini kitab semua saya sudah hafal. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah yang begitu. Tapi hebatnya Syekh Yasin Fadani punya sanad makan belum. Nah ini tradisi sanad ini penting. Jadi kalau lihat guru, lihat juga ini belajar di mana. Ya kemarin saya tes kepala sekolah di Ternate, udah gak perlu sebut nama sekolahnya. Ada 10 calon kepala sekolah. Kita jadi tim tes untuk mengangkat mereka jadi kepala sekolah. Rata-rata juga S2 agama. Saya tanya, mau buat program apa ketika jadi kepala sekolah? Mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, mau mengenalkan akidah yang benar. Wah, bagus itu. Saya bilang luar biasa. Saya dukung itu. Akidah apa yang mau dikenalkan? Mazhab apa? Akidah tauhid. Ya, akidah itu ya tauhid ilmunya. Yang saya maksudkan mazhab apa? Akidah ini banyak. Kalau kita bahas teologi itu ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadiriyah, ada Syiah, ada apa lagi? Ada Mujassimah. Ya, banyak. Saya bilang begitu sudah bingung mukanya. Dia bilang, oh akidahnya 4 mazhab. Perasaan saya akidah yang eksis Ahlussunnah 2. Kan? Asy'ariyah sama Maturidiyah. Atau satu lagi Tohaliyah lah. Lalu 3 yang Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini ada 4. Apa tuh saya baru tahu tuh ada 2 lagi itu. Disebutkan akidah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Saya bilang, oh itu masalah fikih, gak sangkut paut dengan masalah akidah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari dan juga Maturidi. Biasanya kalau Syafi'i dia kebanyakan Asy'ari. Ada yang Mu'tazilah sedikit. Kemudian kalau Hanafi biasanya Maturidi, Maliki biasanya Asy'ari, Hambali campur. Ya, campur dia. Ada Mujassimah juga dan seterusnya. Nah, ini jadi satu hal yang memprihatinkan. Jadi punya program ingin mengenalkan akidah, tapi belum tahu akidah yang benar itu yang mana. Gitu. Padahal masih ruang lingkup ahli sunnah, di lingkungan ahli sunnah. Nah, jadi belajar itu penting. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu harus tuh coba cari buku-buku sih, cari tahu Asy'ari itu bagaimana sih ciri-cirinya, sehingga nanti memberikan buku-buku tersebut kepada anak-anaknya tidak salah. Karena buku sekarang dan juga media sosial ini sudah bebas, semua ada di dalam situ. Kalau kita tidak bisa menseleksi mana yang benar, kita memberikan racun kepada anak kita
dengan bacaan-bacaan yang tidak benar, dengan tontonan-tontonan yang tidak benar, walaupun dibungkus dengan bau Al-Quran dan Sunnah, tapi isinya ternyata tidak Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Qurannya sahih, Sunnahnya juga sahih, tapi pemahamannya yang sakit. Itu kan ada begitu. Hadisun sahihun wa fahmun sakimun. Hadisnya sahih dan pemahamannya sakit. Ya, mudah-mudahan ini yang singkat bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diberikan kita semua yang hadir istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan tetap mengikuti manhaj para ulama-ulama terdahulu yang sudah merintih jalan yang lurus, jalan yang sangat kuat memegang Al-Quran dan Sunnah, dengan sanad-sanad yang berantai bersambung hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya minta maaf jika ada salah di dalam ucapan saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiyah. Bijahin nabi wal nabi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.